Nah itu yang kesannya kayak mistis tapi kok jadi beneran pas saat itu tiba-tiba AC-nya mati, gue cuma bilang, "Nino, panas tahu. Ayo dong nyala AC-nya." Bener langsung nyala setelah gue ngomong kayak gitu. Halo, gue Maureen, pekerjaan gue dokter gigi, dan ini mobil gue, Mini Cooper tahun 1979. Awal mula gue punya mobil ini, sebenarnya sih dari informasi dari teman ke teman ya, terus akhirnya karena gue ikutan komunitas, terus ada infonya, jadi akhirnya ya udah, gue bawalah mobil ini pulang ke rumah. Gue milih Mini ini karena mobil ini punya karakter fun to drive dan rasanya seperti nyetir go-kart karena sangat lincah. Nyetir go-kart tapi di jalanan itu lebih menyenangkan aja rasanya. Awal gue pas lagi beli mobil ini masih banyak banget PR yang harus dibenerin. Terus akhirnya setelah 2 tahun gue punya, baru dibangun lagi. Dan bisa dibilang nyaris total restorasi ya, karena bener-bener dari semuanya diganti, jadi decknya diganti, semua yang karat sebisa mungkin semuanya diganti, jadi lebih aman untuk dibawa. Pengerjaannya sekitar 1 tahun. Pertama kali gue ganti itu body-bodinya, udah beberapa yang karat, dan karat itu wajar, jadi deck yang bawah itu semuanya udah plat baru. Sama mesin, karena kan harus pakai AC. Sebelumnya nggak ada AC, udah gue pasangin AC, booster rem gue pasangin juga, terus jok diganti juga, sama semuanya sih, plafon semuanya diganti. Yang paling susah waktu itu sebenarnya lebih tricky ganti pas lagi bagian body, karena ada beberapa karat yang benar-benar nggak kelihatan, dan akhirnya kalau misalnya harus diganti semua, akhirnya nyamber ke bagian-bagian lain, jadi harus teliti semua. Dan setiap prosesnya itu pasti gue harus lihat, karena kalau misalnya nggak kelihatan, cuma langsung pakai aja, kita nggak tahu penyakit mobil. Nggak bisa bilang penyakit sih, tapi ya kita terima aja lah, namanya juga klasik. Tapi kan kita harus tahu mengenali dan menjadikan itu sebagai pembelajaran aja. Bengkel waktu bangun ini di Jatiwarna, di Kranggan, memang bengkel khusus Mini. Mesin masih ori. Spare part, kalau karena gue ikut komunitas, jadi beberapa gue memang dapat dari teman ke teman. Kalau misalnya nggak ada juga baru bisa pesan langsung ke UK-nya di Mini Spares. Masih ada yang bikin dari Mini Spares itu memang mereka bikin nyaris semuanya sampai baut-baut, mereka juga masih bikin. Tapi nggak semuanya pasti gue langsung bawa dari sana. Sebisa mungkin yang ada di Indo, gue cari dulu yang ada di Indo. Misalnya spare part lama di gudang, dicari dulu. Kalau nggak ada baru ke sana. Kalau dibilang habis berapa, terus terang gue nggak pernah nyatet. Jadi gue nikmatin aja. Beli bahan berapa? Ada deh. Paling jauh gue pernah bawa dia sampai ke Bali 2 kali, udah 2 kali. 2018 sama 2021. 2018 gue jalan dari Jakarta tapi ngelewatin jalur pantai selatan. Itu menyenangkan sekali. Dari Jogja, Pacitan, Jember, terus sampai Banyuwangi, baru nyebrang Bali. Waktu 2021 karena tolnya udah terbuka, jadi dari Jakarta langsung Surabaya, Malang, langsung nyebrang Bali. Bali 2 kali nggak ada sih, paling nah itu yang kesannya kayak mistis tapi kok jadi beneran, karena waktu itu pas lagi yang 2018 padahal kan itu sebenarnya selesai dibangun, masih seger-segernya, tapi pas saat itu tiba-tiba AC-nya mati, gue cuma bilang, "Nino, panas tahu, kok nggak tahu nih, ayo dong nyala AC-nya." Bener langsung nyala setelah gue ngomong kayak gitu. Nggak tahu ya.
Mobil ini 1000 cc, jadi sebetulnya ya sewajarnya 1000 cc aja sih. Waktu itu, waktu 2018 ke Bali, gue ngitung karena diisinya Pertalite biar nggak terlalu panas mesinnya, jadi sekitar 900.000 habis Jakarta Bali satu trip kan. Top speed 120, tapi itu masih wajar. Banyak yang ini kan karena mesin 1000 ya. Kalau yang 1300 top speed bisa sampai 160. Bahkan sebenarnya kalau di Speedo itu ada 160, di bawahnya lagi masih bisa, tapi udah mentok karena Speedonya nggak ada yang lebih dari 160. Ya emang bener lincah, semenyenangkan itu. Kalau gampang ngerawat sih sebenarnya harus gimana ya? Kita ngerawat mobil semuanya harus berkala kan perawatannya. Perawatan berkala, kalau lebih dari perawatan berkala itu pasti akan ada aja trouble. Mau dibilang itu mobil baru juga, misalnya lupa ganti oli, ya pasti akan ada kendala dong. Atau misalnya tiba-tiba kita pakainya sembarangan, misalnya kena lubang dihajar-hajar terus kan, terus jalanan jelek juga dihajar-hajar terus, pasti kan ada kendala juga. Nah kalau untuk perawatan yang seperti ini ya, menurut saya sebagai mobil klasik saya baru satu ini, jadi belum tahu kalau untuk mobil klasik lainnya. Menurut saya sih ini cukup wajar lah perawatannya, seperti pada umumnya aja. Oh ya, pecah ban, waktu itu pernah pecah ban. Jadi ban ini kan ban 10, memang agak susah. Terus waktu itu gue pernah pakai 2 kali ke Bali itu dengan ban yang masih sama dari awal. Itu ban Bridgestone produksi tahun 2000, jadi udah 20 tahun. Udah ban tua sekali. Jadi sebenarnya memang agak nekat dibawa ke Bali dengan ban tua. Tapi kan gue pikir ya gue nggak ngebut. Gue jalan tuh paling getong cuma 80, 100 gitu-gitu aja. Terus pernah malah waktu itu pas lagi cuma mau morning run di Jor. Terus ya tau lah ya kondisi Jor kan. Terus tiba-tiba pecah, gue masih di jalur ketiga, jalur paling cepat, dan pecahnya itu benar-benar gue ngelihat karetnya semua berhamburan. Wah itu rasanya mobil udah goyang begini, gemeteran sih, karena takutnya gue mikirnya satu, mobil belakang gue jauh nggak, deket nggak, karena gue mikirin yang malah yang lain kan, pecahan ban gue kena yang lain nggak, gue langsung mikir itu kan, dan pelan-pelan gue langsung ke kiri. Udah lemes, kaki rasanya udah lemes banget. Terus abis itu kan harusnya gue langsung mikirnya, oke, gue harusnya bisa nih ganti ban serep kan, tapi yang ada gue gemeteran. Dan untungnya kita ada JR langsung bantuin, jadi ganti ban serep, udah gue langsung pulang lagi. Tapi abis itu makanya gue pikir memang kalau pakai Bridgestone itu profil bannya kan lebih bagus ya, alur bannya lebih bagus. Cuma sekarang gue pakainya yang merek lokal, tapi yang penting produksi baru. Jadi ya sudah, memang agak lebih goyang, tapi yang penting ya ban baru lah. Yang pertama coba dulu deh ngedalemin dan lama-lama kejebur, dan akhirnya tahu itu menyenangkan kok. Punya mobil klasik itu ya menyenangkan, tapi kalau misalnya memang awalnya udah nggak cinta, nggak suka sama dunia mobil klasik ya sudah, jangan. Awalnya itu dulu harus suka ya, jangan dipaksa, jangan karena cuma misalnya ajakan teman atau apalah, tapi kalau misalnya memang suka ya yuk kejebur. Mino, sampein apa ya? Kasih ya Mino, nanti kita touring lagi ya. Bye bye, thank you. Buat pengendara lain, jangan lupa pakai seat belt. Itu sih, karena dulu, tapi bukan kejadian sama Mino ya, gue pernah terselamatkan karena seat belt. Gitu. Jadi gue pernah accident, dan kalau nggak ada seat belt, gue udah nggak tahu deh. Jangan cuma pakai syarat, cuma atasnya aja, belakangnya di bagian punggung harus full ya.